Halo semuanya teman-teman, bagaimana kabarnya? Ya, untuk hari ini kita akan sama-sama belajar dari materi komuni pertama dengan judul Aku Hidup Dalam Keluarga dan juga Aku Terlibat di Dalam Kegiatan Gereja. Ya, teman-teman, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu yuk. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan padamu, tetapi pada hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul untuk melaksanakan pembinaan komuni pertama, walaupun secara daring. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan bersama-sama belajar bagaimana peran kami di dalam keluarga dan bagaimana peran kami di dalam kegiatan menggereja. Semua ini kami serahkan padamu ya Tuhan, karena Akulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, teman-teman, ayo, kira-kira di rumah sudah dibaca belum ya? Untuk materi hari ini, aku hidup dalam keluarga, dan juga aku terlibat dalam kegiatan gereja. Ya udah, nggak usah lama-lama ya, kita langsung saja nih. Yuk. Oke, yang pertama-tama kita perlu tahu nih, ya, ketika ayah dan ibu kita sudah menikah dan membangun sebuah keluarga Katolik, maka lahirlah kita ke dunia ini, ya kan? Kita dilahirkan oleh mereka, kita tumbuh, ya kan? Kita dididik oleh mereka dengan penuh rasa cinta yang amat besar. Nah, dan kalian di dalam keluarga, ayah, ibu, kakak kalian atau adik kalian, ini di dalam gereja Katolik disebut dengan Ecclesia Domestica, yaitu dalam bahasa Indonesianya adalah gereja rumah tangga. Oh, berarti gereja tidak hanya sekedar sebuah bangunan saja ya. Gereja berarti juga dikatakan sebagai persekutuan umat. Ya, yang paling kecil adalah keluarga kita, ayah, ibu, dan kita sebagai anak-anaknya. Ya. Dan yang perlu diketahui bersama berikutnya adalah ternyata keluarga itu menjadi pendidik pertama dan utama loh bagi kita. Ya, mengapa? Karena kita pertama-tama lahir di dalam keluarga. Yang kedua, keluarga yang punya tanggung jawab penuh terhadap pendidikan kita, baik itu pendidikan iman kita, pendidikan karakter kita. Keluargalah yang menjadi pendidik pertama dan utama bagi kita. Lalu, seperti guru di sekolah, lalu ada pengajar-pengajar di gereja, mereka menjadi pelengkap di dalam pendidikan kalian. Mereka yang melengkapi keluarga untuk mendidik kita. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, yuk kita ketahui bersama. Ternyata ayah dan ibu kita yang selalu mengajari kita loh dari awal ya tentang berdoa kepada Tuhan Yesus. Masih ingat nggak kira-kira teman-teman bagaimana orang tua kalian mengajari kalian dalam hal berdoa? Mungkin waktu kita kecil kita diajari dulu, yuk kita bikin tanda salib yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Walaupun sangat sederhana, tetapi itu adalah peran dari orang tua kita. Ya, orang tua ingin mengenalkan kita kepada Tuhan Yesus. Semakin kita tumbuh, orang tua mulai mengajak kita untuk ikut perayaan Ekaristi di gereja. Kira-kira ada yang kangen nggak ya gereja ikut perayaan Ekaristi langsung di gereja? Pasti semuanya kangen ya. Tapi kita perlu perhatikan teman-teman karena kondisi ini masih belum memperbolehkan kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara langsung. Kita harus berjauh-jauhan dulu nih, physical distancing, ya kan? Tujuannya cuma satu kok,
supaya kita sama-sama selamat, supaya kita sama-sama sehat. Ya, walaupun kita secara online perayaan Ekaristi kita, tetapi itu semua tidak mengurangi rasa maknanya. Ya, selanjutnya, keluarga lah, ayah ibu lah yang mengajarkan kita bagaimana cara berdoa. Ya kan? Mulai dari doa bersama, doa makan, doa sebelum tidur, doa pagi, ya kan? Ini menjadi sebuah kebiasaan di dalam keluarga. Kira-kira kalian kangen nggak? Ya, kalau seandainya kalian mungkin saat ini jarang nih melaksanakan doa bersama, kangen nggak? Kalau kalian kangen, jangan malu-malu loh ajak orang tua untuk yuk ma, yuk pa, kita doa bersama-sama, entah itu mau makan atau mau tidur. Ya, ingat, karena dengan kebiasaan yang sangat sederhana ini merupakan sesuatu yang sangat berharga loh bagi perkembangan kita sebagai anak. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ternyata kehadiran kita ini merupakan anugerah Tuhan yang tak terhingga, baik itu bagi ayah dan ibu kita, dan juga baik diri kita sendiri. Iya loh, karena kita diberikan anugerah kehidupan oleh Tuhan. Selain itu, kehadiran kita menjadi pengarat cinta ayah dan ibu. Ya, oleh karena itu kita harus bangga dong terhadap orang tua kita, ya enggak? Siapa yang di sini mengidolakan ayah dan ibunya? Ayo, ada yang bangga di sini? Kak Agil pasti sangat yakin kalian bangga terhadap diri kalian, dan karena kalian memiliki orang tua, ya kan, yang sangat-sangat keren, ya kan? Oleh karena itu, orang tua kalian patut loh kalian hormati, kalian sayangi, dan kalian banggakan. Oke? Yuk kita lihat lagi. Masih ingat dengan perintah Allah yang keempat? Ya, hormatilah ibu bapak. Mengapa kita menghormati ibu bapak kita? Karena mereka menjadi wakil Allah di dalam keluarga. Ya, oleh karena itu, maka kita wajib dong menghormati ibu dan bapak kita. Oke teman-teman, ini adalah perintah Allah yang keempat. Selanjutnya, kita lihat apa sih peran mereka kepada kita? Ternyata sangat besar loh. Yang pertama, mereka yang mengajarkan kita tentang pendidikan iman Kristiani sejak kita masih kecil. Mengapa? Karena orang tua kita ketika kita menikah, mereka sudah mengikat janji, mengikrar janji untuk mendidik kita secara Katolik. Selain itu, mereka yang selalu ada di saat kita suka maupun duka loh. Masih ingat nggak? Kalian ketika kalian nangis, kalian sedih, orang tua kalian yang ada di samping kalian. Tetapi ketika kalian senang, orang tua juga ada di samping kalian. Ya. Selain itu, mereka juga yang selalu mendorong kita di saat kita butuh dukungan. Ya. Mereka yang juga selalu menyebut nama kita di dalam doanya. Mereka juga yang selalu mengajari kita tentang baik dan buruk dalam bersikap. Masih ingat nggak kira-kira? Sampai saat ini mereka selalu bertugas seperti itu. Itu peran mereka. Ya. Dan mereka lah yang telah merawat kita, membesarkan kita, mendidik kita dari kecil sampai kita dewasa nanti. Itulah peran mereka kepada kita teman-teman. Dan masih banyak lagi. Silakan kalian tanyakan atau mungkin kalian bisa ngobrol dengan orang tua, ya. Yuk kita lihat lalu peran apa ya? Atau tugas apa ya? Harapan apa ya dari kita? Nah, ini, apakah harapan kita dan tugas kita sebagai seorang anak? Yang pertama, ingat dong perintah Allah yang keempat tadi, menghormati ayah dan ibu itu wajib teman-teman. Ya, karena mereka yang telah berjuang untuk membesarkan, merawat, dan mendidik kita. Selain itu, mereka lah juga yang menjadi wakil Allah di dalam keluarga. Selanjutnya, mengasihi mereka seperti mereka mengasihi kita. Ya,
Jadi tidak ada lagi nih yang namanya kalau dimintain tolong dong belikan ibu garam di warung sebelah, tolong dong bantu ayah ambilkan ini. Terus kalian tidak lagi dong boleh untuk menolak ya, karena kalian harus mengasihi mereka. Maka kalian harus siap untuk membantu. Berikutnya, kita harus menjadi anak yang berbudi luhur dan berbakti kepada mereka. Itu wajib, teman-teman. Selain itu, kita juga harus menjadi anak yang selalu membanggakan kedua orang tua kita dan keluarga pastinya ya. Jangan sampai sikap kita terus-terusan membuat orang tua kita sedih, nama keluarga kita tercoreng. Masa nggak kasihan nih kalian yang bikin ulah, entah itu di sekolah, entah itu di tempat kalian bermain, tetapi orang tua kalian yang juga ikut merasakan kesedihan. Ya, janganlah membuat orang tua kalian menangis. Menangis karena sikap kalian yang kurang terpuji. Tetapi buatlah orang tua kita menangis karena terharu, bangga terhadap kita. Berikutnya, menjadi anak yang bisa hidup rukun di dalam keluarga. Ya, dengan kakak, dengan adik, kita harus rukun dong. Ya enggak? Karena orang tua kita mencontohkan itu loh. Selanjutnya, kita juga harus menjadi anak yang rajin berdoa dan belajar. Ini wajib, teman-teman. Ya, berdoa dan belajar. Nah, yuk sekarang kita bikin komitmen. Karena aku akan menerima Yesus dalam rupa roti dan anggur, maka aku akan menjadi anak yang titik-titik di tengah keluarga. Silakan kalian bikin komitmen sendiri. Nanti ada tugas dari Kak Agil yang Kak Agil share di WA. Ya, bikin komitmen dulu. Oke, teman-teman? Ya, yuk kita langsung gas lagi yuk. Kita lanjut ke materi berikutnya. Apa nih ya? Oh, ini materinya. Aku terlibat dalam kegiatan gereja. Ya, tadi kan Kak Agil udah bilang nih, ternyata gereja tidak hanya sekedar bangunan loh, tempat ibadah loh bagi umat Kristiani, tetapi gereja menjadi sebuah persekutuan umat. Berarti kita adalah termasuk anggota gereja di dalamnya. Ya, mari kita lihat. Yang pertama-tama, kita kan sudah dibaptis nih, dan akan menerima komunion pertama. Maka kita wajib untuk mengembangkan iman kita. Ya, wajib untuk mengembangkan iman kita. Kita perlu orang lain untuk mengembangkan iman kita. Kita nggak bisa sendirian. Kita perlu wujudkan iman kita. Ingat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kita perlu melakukan aksi untuk mengembangkan iman kita. Ya, agar imanku berkembang dengan baik, maka aku perlu persekutuan umat beriman akan Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu ada di dalam gereja. Tadi yang Agil bilang, gereja itu tidak hanya sekedar berarti tempat ibadah bagi umat Kristiani saja, melainkan gereja itu adalah kita. Ya, kita ini sebagai persekutuan umat beriman akan Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya, lalu kita dapat melakukan kegiatan gereja atau terlibat di gereja dalam hal apa saja, Kak? Ya, di dalam gereja Katolik ada 5 tugas yang perlu kita ketahui bersama, yaitu liturgi. Ini berkaitan dengan doa-doa, teman-teman. Kalian ikut perayaan Ekaristi, kalian ikut doa lingkungan, kalian doa pribadi, doa bersama dalam keluarga, doa rosario, ya. Berarti kalian sudah terlibat di dalam kegiatan gereja dalam bidang liturgi atau dalam tugas liturgi. Selanjutnya kerigma, pengajaran. Contohnya apa? Ya ini, kalian ikut pengajaran komuni pertama, atau mungkin kalian ikut katekumen. Nanti kalau kalian krisma, kalian ikut pembelajaran krisma. Mungkin kalau di lingkungan seperti pendalaman APP, atau sekarang ini di bulan September ada PKSN, ya kan, bulan Kitab Suci Nasional. Jika kalian terlibat di situ, berarti kalian juga sudah terlibat, sudah menjalankan tugas kalian dalam bidang kerigma. Selanjutnya, ada koinonia. Koinonia itu berarti adalah kita berkumpul, kita bersekutu. Kita ikut dalam persekutuan. Contohnya, sekarang kita masuk dalam persekutuan di persekutuan komuni pertama.
kalian ikut BIR, kalian ikut OMK, ya kan, kalian hidup di lingkungan, itu berarti kalian sudah menjalankan tugas kalian di dalam kegiatan gereja dalam bidang koinonia. Berikutnya adalah diakonia. Apa itu diakonia? Itu adalah pelayanan, teman-teman. Ya, seandainya kalian pernah nih, seandainya ada saudara kita yang sedang mengalami musibah, kalian ikut membantu baik dalam materi maupun secara spiritual, berarti kalian sudah membantu, kalian sudah melaksanakan tugas ini dan terlibat di dalam kegiatan gereja. Yang terakhir adalah martiria, kesaksian. Kita menunjukkan kesaksian kita sebagai umat Kristiani, sebagai murid-murid Yesus, baik itu di dalam keluarga, baik itu di lingkungan maupun di masyarakat. Kira-kira sekarang dilihat yuk, refleksi yuk, saya sudah melakukan apa saja ya? Kalau kalian sudah melakukan semuanya, bukan berarti kalian selesai ya tugas kalian, tapi kalian harus perlu terus mengembangkan iman kalian. Oke teman-teman, itu perlu diperhatikan. Selanjutnya, karena saya sudah terlibat ya di dalam kegiatan gereja, ya kan, maka secara otomatis kita tidak terlepas dari 5 tugas ini. Apa yang kita lakukan di dalam kegiatan gereja berarti kita sudah melakukan 5 tugas gereja Katolik. Ya, kita lanjut. Nah, namun persoalannya nih teman-teman, yang menjadi tantangan dalam hal kita terlibat dalam kegiatan gereja, yaitu adalah kesukaan kita nonton TV, kesukaan kita main game, kesukaan kita main HP, bersosial media, bermain sampai lupa waktu, dan lain-lain. Ini yang membuat menjadi sebuah hambatan untuk kita terlibat di dalam kegiatan gereja. Contohnya, padahal kan sekarang ini kita misalnya online, ya enggak? Misalnya online. Contohnya hari Minggu jam 11, kita bisa nonton di TVRI. Sudah mau jam 11, padahal di rumah loh, misalnya kita tinggal nonton saja kan, kita tinggal mengikuti di rumah. Kaliannya masih asik main game, kaliannya masih asik nonton TV yang lain, kaliannya masih main HP, bersosial media. Masih ada kan tantangannya ternyata dari kesukaan-kesukaan kita. Yuk kita mulai singkirkan yuk. Mari kita arahkan hati kita untuk mau mengikuti Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus yakin karena kita adalah anak Tuhan Yesus, ya, yang selalu siap untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita dan siap untuk terlibat secara aktif menjadi anggota gereja Katolik dimanapun kita berada, walaupun harus di rumah saja. Kita bisa menunjukkan keaktifan kita. Contohnya, ya saat ini, kalau waktunya pembinaan komuni pertama, walaupun kita secara daring lewat WA, ya kalian harus tetap bisa ikut dong, ya. Oke, seperti itu ya. Oleh karena itu, mari kita melakukan ini bukan untuk ingin dihormati atau mendapat pujian. Kita melakukan ini semua karena kita harus percaya bahwa kita akan bisa bertumbuh menjadi umat Kristiani yang sangat-sangat mengasihi Yesus. Oke teman-teman, ingat ya, melakukan terlibat aktif di dalam kegiatan gereja jangan karena hanya ingin dihormati atau mendapat pujian dari orang tua atau orang lain, tapi kita percaya bahwa kita adalah anak Tuhan Yesus yang mau bertumbuh iman kita dan mau mengasihi Yesus. Oke teman-teman, ya, yuk kita buat komitmen lagi. Karena aku akan menerima Yesus dalam rupa roti dan anggur, maka aku akan menjadi anak yang terlibat aktif di titik-titik. Nah, nanti Kak Akil akan jelaskan di WA. Oke, itu saja dari Kak Akil. Yuk kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh belajar 2 materi hari ini, yaitu aku di dalam keluarga dan aku terlibat di dalam gereja. Ya Tuhan, semoga pembinaan pada hari ini membuat aku menjadi lebih
aktif di dalam keluarga, menunjukkan peranku, tugasku, kewajibanku di dalam keluarga, dan juga membuatku untuk aktif terlibat di dalam kegiatan gereja. Aku percaya Tuhan, Engkau selalu mendampingi aku, menuntun aku dimanapun aku berada. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami selanjutnya. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Semua ini kami serahkan padamu, karena Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat sore semuanya. Dadah.